Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakkiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan materi kitab Al-Firqatun Najiyah, seperti biasanya saya ingatkan pada diri saya sendiri dan panjenengan semuanya agar senantiasa menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala sebelum memasuki perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, supaya perbuatan yang kita lakukan berupa perbuatan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang tanda-tanda secara umum, ya, tentang kaitannya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa sebelumnya sudah diterangkan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari ukuran, Maha suci dari sifat-sifat makhluk, tidak bertempat dan juga tidak berarah. Prinsipnya adalah at-tanzih, al-itsbat ma'at tanzih. Menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikan, yakni mensucikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekarang kita akan membahas tentang makna moderat, ya, makna al-wasatiyah, makna al-i'tidaliyah. Jadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal sebagai kelompok al-wasatiyah, terkenal sebagai kelompok al-i'tidaliyah atau bahasa kerennya adalah moderat. Nah, pandangan moderat itu bukan dari sisi amaliyahnya saja. Ada sebagian orang itu keyakinan yang moderat itu adalah ketika mengadakan tahlil 7 hari, kunut, ya. Kalau tidak kunut, tidak moderat. Nah, sebagian orang masih pahamnya seperti itu. Ya, kita tidak menyalahkan orang yang mengadakan tahlilan 7 hari, kita tidak menyalahkan. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ihda tsawab lil mayyit, ya, memberikan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia yang muslim ini sampai kepada mereka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, ya, poinnya adalah tentang sebagian pemahaman orang-orang yang pada zaman sekarang ini, kalau yang pakai kunut itu berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau yang tidak pakai kunut bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan madar ataupun tolak ukur moderat dan tidaknya. Sebab kalau khususnya persoalan kunut,
Ya, kalau persoalan kunut ini khilafiyah antara mazhabul arba'ah ya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah ya disunnahkan pada sholat subuh itu disunnahkan ada kunutnya. Hmm. Ada salah satu dan selain mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan untuk kunut. Ini berkhilafan saja. Jadi kalau mengatakan kalau yang nggak kunut bukan ahlu sunnah wal jamaah, gimana nanti menurut pandangan mereka terkait dengan ulama yang termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu salah satu mujtahidul mutlak seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak disunahkan untuk kunut. Jadi tolak ukur tentang moderat keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dari sisi pokok keyakinan, pokok keyakinan. Ada sebuah ungkapan syair, hubbut tanahi syatot khairul umuril wasatot. Dimana hubbut tanahi syatot khairul umuril wasatot. Cinta yang berlebihan syatot, ya, melebihi batas. Khairul umuril wasat, dan sebaik-baiknya perkara adalah al-wasat, ya, di tengah-tengah. Nah, keadaan zaman kita sekarang ini, ya, sebagaimana yang telah diberitakan dari dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu dawuh bada'al islamu ghariban summa ya'udu ghariban kama bada fatuba lil quraba. Dawuhnya Kanjeng Nabi, permulaan Islam datang ya dianggap asing, dianggap aneh, dianggap asing. Kemudian nanti suatu saat Islam akan kembali ghariban, ya, sesuatu yang dianggap asing, kama bada, sebagaimana pertama kali Islam itu datang yang dibawa oleh Rasulullah. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba. Terus kemudian dikatakan kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang dianggap asing? Qal alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Adalah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memperbaiki, ya, memperbaiki akidah ketika keadaan orang-orang sedang rusak akidahnya. Makanya sangat penting sekali bagi kita mengetahui pokok-pokok keyakinan ajaran ahlu sunnah wal jamaah moderat, ya. Di sini dijelaskan wahwa bainal ghuluwi wat taqsir. Ajaran ahlu sunnah wal jamaah moderat di antara kelompok hulu, ya, ekstrim kanan. Ekstrim kanan di sini maksudnya adalah semangat dalam menyebarkan keyakinan, tapi keyakinannya itu melebihi batas, artinya bertentangan dengan syariat. Wat taqsir, dan di antara paham taksir. Paham taksir itu artinya kelalaian, ya, kelalaian dalam artian dia sampai melalaikan kewajiban-kewajiban syarak, sampai mengingkari kewajiban-kewajiban syarak. Kata al-ghulu ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, la taghlu fi dinikum, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa janganlah kalian melebihi batas dalam agama kalian. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, ya, Al-Fayyumi mengatakan makna dari al-ghulu artinya ghala fiddin huluwan. Ya, tasallaba wa shaddada hatta jawazal haq. Orang yang melebihi batas sehingga melebihi atau melewati kebenaran, yakni dia sudah melangkah atau meyakini keyakinan yang
tidak dibenarkan oleh syariat. Ini namanya al-ghulu. Kalau bahasa yang lain namanya ekstrim apa? Ekstrim kanan. Kalau at-taksir itu ekstrim kiri. Bahasa lain, bahasa Arabnya ifrat atau tafrid. Ifrat atau tafrid. Ifrat itu ekstrim kanan, artinya di batas. Kalau tafrid itu ekstrim kiri, artinya sampai mengingkari kewajiban-kewajiban syarat. Nah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu moderat di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tidak seperti keyakinan kelompok al-ghulu, seperti halnya ada kelompok yang meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya itu seperti halnya ilmunya Allah. Mereka berkeyakinan bahwasannya Rasulullah itu mengetahui seluruh segala sesuatu yang akan terjadi seluruhnya. Nah, ini namanya apa? Orang yang melebihi batas. Ya. Dan tidak seperti kelompok ya yang sampai menyatakan bahwa Sayyiduna Ali sebagai Tuhan mereka. Nah, ini namanya ghulu. Tidak seperti kelompok yang mengkafirkan tanpa hak, ya, seperti Sakta Al-Wahabiyah dan kelompok Khawarij. Ini namanya ghulu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang ghulu, ekstrem kanan. Dan juga tidak seperti kelompok yang ekstrem kiri. Keyakinannya itu mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban syariat, ya, sampai berkeyakinan bahwasannya ini ekstrem kiri nih, ya. Pokoknya kalau seseorang itu sudah sampai puncak kemakrifatan kepada Allah, ini versi mereka, versi kelompok sesat, ya, maka sudah tidak wajib baginya untuk melakukan syariat. Yang diwajibkan hanyalah berpikir tafakur, ya, berangan-angan, merenungkan diri, ya, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini versi mereka. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu atau kelompok-kelompok seperti itu, mereka adalah orang yang malas untuk melakukan kewajiban. Sehingga atas nama agama Islam, padahal agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Atas nama agama Islam katanya kalau sudah sampai ma'rifat yang paling tinggi, sudah tidak wajib untuk melakukan kewajiban, tidak harus meninggalkan keharuman, ya. Terus tugasnya hanya tafakkur saja, tafakkur. Ini namanya kelompok yang taksir. Nah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Jadi semisal tentang persoalan pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar bagi kelompok ahlu sunnah wal jamaah tidak mengvonis langsung keluar dari agama Islam. Semisal ada orang melakukan zina, naudzubillah, ya, kelompok ahlu sunnah wal jamaah tidak langsung memvonis pelaku zina atau pelaku dosa besar dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, tapi kalau kelompok Khawarij langsung menghukumi, ya, orang yang melakukan zina divonis dihukumi keluar dari agama Islam. Atau kelompok yang lain, ya, yang mengatakan, ya, seperti kelompok siapa? Kelompok Murji'ah, ya, yang mengatakan bahwasannya, ya, selagi beriman meskipun melakukan dosa besar tidak berdosa. Seperti itu, nauzubillah lah. Moderatnya ahlu sunnah wal jamaah di sini kita paham nih bahwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kalau pelaku dosa besar ya dihukumi dia melakukan dosa besar berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung dihukumi kafir, ya, kecuali ketika pelaku dosa tersebut menghalalkan perbuatan maksiat, ya. Ini baru menghukumi orang yang menghalalkan perkara yang haram, ya, dihukumi keluar dari agama Islam. Terkait dengan persoalan mengkafirkan atau tidak mengkafirkan, ada sebagian orang itu ketika dengar kata-kata ini hukumnya keluar dari agama Islam seakan-akan kaget, gitu ya.
Seakan-akan kaget. Sebenarnya kalau sudah dari dulu kita mondok di pesantren, dari kitab-kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib, Sulamut Taufiq, ya, di situ sudah dijelaskan ya tentang bab riddah. Orang yang seperti ini, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kafir. Ini sudah biasa di situ disebutkan demikian. Namun gini, yang perlu diperhatikan. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ya, kalau ahlu sunnah wal jamaah seperti ini. Nahnu nukaffiru man lam yukaffirhu asy-syar'u. Wa nahnu la nukaffiru man lam yukaffirhu asy-syar'u. Ahlu sunnah wal jamaah itu barometernya adalah syariat. Sehingga apa? Kelompok ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mengkafirkan, ya tidak akan mengkafirkan seseorang yang tidak dikafirkan oleh syarak. Kelompok ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan seseorang yang dikafirkan oleh syarak. Ini moderat namanya. Tidak seperti kelompok khawarij, ya kan? Mereka mengkafirkan seseorang bighairi hak. Mereka mengkafirkan orang muslim bighairi sababin syar'i, tanpa ada sabab syarak. Tidak seperti kelompok yang tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, tapi di sini letak moderatnya bahwa kalau syarak mengatakan perbuatan berupa melecehkan Al-Qur'an, perbuatan berupa menginjak Al-Qur'an menyebabkan keluar dari agama Islam, ya kita katakan orang seperti itu keluar dari agama Islam. Jika memang orang yang tidak menggunakan siwak, tidak melecehkan, atau orang yang meninggalkan sholat, gitu kan? Orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban sholat, hanya sekedar karena malas misal, syarak tidak mengkafirkan, ya kita katakan bahwasanya orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Lah, seringkali juga kita mendengar sebuah kaidah-kaidah yang dipotong. Jadi nggak dilanjutkan kaidahnya. Mungkin karena dengarnya potong-potongan, sepotong-potong, atau karena memang nggak paham, atau karena memang kitabnya sudah rusak, bisa jadi ya. Atau catatannya pas ngaji itu, pas itu tidur atau gimana. Jadi terpotong-potong kaidahnya. Yaitu sebuah kaidah yang sebenarnya di dalam kitab Aqidah At-Thahawiyah sudah disebutkan. Jadi di situ dijelaskan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzambin. Nah, biasanya dipotong sampai sini ya. Kelompok-kelompok yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan kufur, ya, dan orang yang melakukan perbuatan kufur itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholatnya juga menghadap ke kiblat, itu kan. Jadi mengartikan kaidah tersebut, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin. Kata mereka nih, yang motong-motong kaidahnya. Di situ dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan salah satu dari ahlul kiblat dengan sebab melakukan dosa. Dari sini karena dipotong, ahlul kiblat juga versi mereka mengartikan pokoknya sholat menghadap kiblat gitu kan. Padahal kan ahlul kiblat di situ maknanya orang yang beriman. Kenapa diistilahkan ahlul kiblat? Karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar ya pasti sholatnya menghadap ke kiblat gitu kan. Makanya istilahnya ahlul kiblat. Bukan artinya hanya sekedar sholat menghadap kiblat tapi keyakinannya fatal, bukan ya. Tapi poinnya adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Itu maksudnya ahlul kiblat. Tapi versi mereka pemahamannya keliru. Ahlul kiblat ya orang yang pokoknya selagi sholatnya menghadap kiblat yaitu ahlul kiblat. Selagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholatnya masih menghadap kiblat, ya itu ahlul kiblat. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan ahlul kiblat kata mereka. Ya gitu kan. Mau melakukan apapun tidak boleh dikafirkan. Nah, padahal ada lanjutannya itu ya. Lanjutan dari kaidah itu malam yastahillahu. Di mana lanjutan kaidahnya malam yastahillahu. Jadi kalau kita sempurnakan kaidahnya la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzambin malam yastahillahu. Ya, yang maknanya ini
kita tidak mengkafirkan salah satu ahlul kiblat sebab melakukan dosa, malam yastahillahu selagi dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Nah, berarti mafhumnya adalah ketika ada ahlul kiblat, ya, terus kemudian melakukan dosa, semisal meninggalkan sholat dan menghalalkan, ya, artinya apa? Meyakini bahwa meninggalkan sholat itu tidak berdosa, meyakini bahwa meninggalkan sholat itu boleh, gitu kan? Berarti menghalalkan, ya, perbuatan yang dilarang oleh syara. Nah, kalau sudah seperti ini berarti nukaffiruhu. Nah, berarti kita nukaffiruhu. Maka kita mengkafirkan orang tersebut. Nah, inilah yang disebut nahnu la nukaffiru man lam yukaffirhu syar'u. Kita tidak akan mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh syara. Wa nahnu nukaffiru man yukaffiruhu syar'u, dan kami mengkafirkan seseorang yang dikafirkan oleh syara. Sebab mizanuna asy-syari'ah, barometer kita menentukan segala sesuatu, dikatakan hasan, dikatakan qabih, ya, dikatakan baik, dikatakan buruk, barometernya adalah syara. Dikatakan ini kufur, dikatakan tidak kufur, barometernya adalah syara. Nah, di sini maka kelihatan, ya, al-wasatiyah ataupun moderatnya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang namanya keyakinan moderat, ya, keyakinan moderat, ya, keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah al-wasatiyah al-i'tidaliyah, bainal huluwi wat taqsir, di antara faham hulu, melebihi batas, sampai istilahnya bertentangan dengan syara, ya, melebihi batas pastinya bertentangan dengan syara. Terus kemudian bainat taksir, dan di antara faham taksir artinya mengingkari kewajiban-kewajiban syariat. Kemudian dalam kitab Firqatun Najah juga disebutkan wa bainat tasbihi wat ta'til, wa bainat tasbihi wat ta'til. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di antara faham tasbih dan di antara faham ta'til. Faham tasbih itu adalah faham menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini namanya at-tasbih. Wat ta'til artinya adalah mentiadakan Tuhan. Ya, at-ta'til artinya mentiadakan Tuhan. Nah, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, berkeyakinan, ya, di antara faham tasbih dan faham ta'til. Berarti apa? Kalau di antara faham tasbih dan faham ta'til, yaitu al-itsbat ma'at tanzih. Al-itsbat ma'at tanzih. Ini saya jelaskan keyakinan yang benar terlebih dahulu. Jadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah al-itsbat ma'at tanzih, yakni menetapkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan layak baginya, ya, dan juga ada tangzihnya, mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya. Allah disifati dengan sifat kudrah. Nah, kita wajib meyakini seperti itu. Wajib kita menetapkan bahwasanya Allah disifati dengan sifat kudrah. Tapi tidak cukup hanya sampai di sini keyakinannya. Harus ada i'tiqad, keyakinan, ya, berupa bahwasannya sifat kudrohnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sifat kudrohnya makhluk. Kita wajib berkeyakinan Allah disifati dengan sifat hayat, maha hidup. Nah, tapi juga harus disertai keyakinan bahwasannya hidupnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Nah, ini disebut dengan prinsip al-itsbat ma'at tanzih. Menetapkan dan mensucikan. Menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan dari keserupaan terhadap makhluknya. Makanya
seseorang yang meyakini hanya Allah itu ada, ini tidak cukup. Imannya itu belum sah. Belum sah. Hanya sekedar meyakini Allah itu ada. Kita tahu kan sejarah keyakinan Yahudi bagaimana. Orang Yahudi meyakini Allah itu ada. Gitu kan? Allah itu ada. Tapi apakah dengan mereka meyakini Allah itu ada, diklaim bahwasanya mereka itu beriman? Kan tidak. Kenapa? Karena mereka itu keyakinannya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi meyakini, orang-orang Yahudi meyakini Allah itu ada, adanya di langit. Inilah perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keyakinan-keyakinan yang sesat. Ya, jadi tidak cukup hanya meyakini Allah itu ada, tapi harus disertai keyakinan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Tidak serupa dengan makhluknya, tidak disifati dengan sifat makhluk, tidak bertempat, dan juga tidak berarah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang perlu sangat sering disampaikan, yaitu tentang Maha Suci Allah Ta'ala dari tempat. Jadi kalau kajian kita kan sering kita sampaikan kenapa Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Kenapa selalu itu terus yang disampaikan? Ya, bagi orang yang tidak tahu kadar pentingnya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya biasa-biasa saja, kan? Kalau kita yang sudah tahu pentingnya kadar ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah tahu pentingnya kalimat Allahu mawjudun bila makan, ya maka tidak bosan-bosan untuk senantiasa mengulang-ulang kalimat tersebut dan disampaikan kepada orang lain. Karena banyak orang yang mondoknya di luar negeri, ya, tidak semua luar negeri, tapi di antara luar negeri, ya, tapi nggak paham kata Allahu mawjudun bila makan. Ya, kita yang cuma di sini saja, ya tidak kemana-mana, hanya di Jawa saja, ya, tidak modal banyak uang, itu kan, tidak sampai menjual surat, surat tanah, surat rumah dan sebagainya, tapi paham Allahu mawjudun bila makan. Ini kan tidak sebanding dengan harta, ya, tidak sebanding itu ya. Karena apa? Tangzih loh. Ini keyakinan tangzih. Orang-orang sudah doktor ya menyatakan Allah punya fisik, duduk di atas aras, bersemayam di atas aras ya, ada di langit, ada di dalam hati, meyakini Allah bertempat di mana-mana, Allah menyatu dengan wali. Ini mondoknya lama di mana, tapi keyakinan Allah maujudun bila makan dia nggak paham. Makna Allahu maujudun bila makan belum paham. Makanya apa? Said Ahmad Ar-Rifai, kita kenal beliau adalah sosok ulama jamaah bainal ilmi wal amal. Ya, Said Ahmad Ar-Rifai itu pendiri thariqah tertua ya, yaitu thariqah Ar-Rifaiyah. Beliau juga terkenal sebagai ulama yang gigih dalam mengajarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah sosok ulama yang jamaah bainal ilmi wal amal, yang mengumpulkan di antara ilmu dan amal. Artinya beliau berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Beliau adalah sosok ulama mufassir muhaddits, pakar tafsir dan juga pakar hadis. Salah satu makalah yang disampaikan oleh beliau adalah ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Maknanya adalah puncak kemakrifatan seorang hamba, artinya makrifatnya para malaikat, makrifatnya para nabi, makrifatnya para kekasih-kekasih Allah adalah dengan meyakini seyakin-yakinnya al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan, dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk dan juga tidak bertempat. Kalau kita perhatikan poin yang disampaikan oleh Said Ahmad Ar-Rifai diantaranya adalah bahwa beliau meyakini Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Ya, bila kaifin, ya dari sini kan sudah jelas ya bahwasanya Said Ahmad Ar-Rifai keyakinannya tangzih. Allah tidak
disifati dengan sifat makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau kata-kata ini ya, kata-kata bila kaifin sebenarnya sudah mencakup makna bahwasanya Allah tidak bertempat. Kan seperti itu. Tapi beliau mentegaskan wala makan dan juga tidak bertempat. Nah, karena apa? Karena memang banyak sekali seseorang itu meyakini Allah bertempat. Jadi sangat ditegaskan wala makan dan meyakini bahwasanya Allah tidak bertempat. Maka keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan dengan cara membayangkan Allah berada di hati, Allah berada di langit, Allah berada di atas arsy, Allah berada di apa namanya hatinya para wali, Allah menyatu dengan para nabi. Tidak seperti itu. Ya, makrifat kepada Allah tidak seperti itu. Tetapi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini sifat wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Agar supaya kita terhindar ya dari apa namanya faham tasbih ya, supaya terhindar jalan supaya menghindari tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kita harus senantiasa mengikuti kaidah yang sudah pasti kebenarannya adalah kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Thauban Ibnu Ibrahim, Al-Imam Dunun Al-Misri, yaitu kaidahnya mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Maknanya apapun yang terlintas di benakmu tentang bayangan Allah, maka Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi semisal ya bagi pemula-pemula biasanya ketika mengkaji kajian ilmu tauhid biasanya dia sering membayangkan terlintas, hanya terlintas saja. Tolak aja ya. Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Allah tidak seperti itu. Tapi bukan berarti maknanya oh tidak seperti itu berarti seperti ini, tidak seperti itu. Maknanya adalah bahwasanya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Maknanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu maksud dari kaidah mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Kembali bahwa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya Allah taala tidak serupa dengan makhluknya, ini adalah keyakinannya para nabi, keyakinannya para malaikat, keyakinannya para kekasih-kekasih Allah taala. Terus kemudian coba perhatikan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan bentuk syair dari Bahar Basit. Al-ajazu an darokil idraki idraku wal bahfu an dzatihi kufrun wa israku. Mengaku lemah untuk mengetahui hakikat zatnya Allah adalah keimanan. Dan membahas tentang zatnya Allah hingga sampai membayangkan Allah, menetapkan Allah sama dengan makhluknya adalah kekufuran dan kesyirikan. Jadi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya berarti dia tidak mengenal Allah. Yang dia sembah bukan Allah. Orang yang meyakini Allah berada di atas arsy ya. Padahal kan keyakinan yang benar Allah tidak bertempat. Keyakinan seseorang ini meyakini Allah berada di atas arsy. Berarti kan bukan Allah. Yang dia yakini bukan Allah. Ya, hakikatnya seperti itu. Yang dia sembah bukan Allah, tapi yang dia sembah adalah sesuatu yang dia bayangkan. Makanya hakikatnya orang yang meyakini bahwasanya Allah duduk di atas arsy, bahwasanya Allah sama dengan makhluknya, hakikatnya orang tersebut tidak menyembah kepada Allah. Nah, kalau orang itu tidak menyembah kepada Allah, muslim atau kafir? Laisa musliman, bukan orang muslim. Terus sholat yang dilakukan gimana? Suratan saja. Dikatakan hanya bentuknya saja, surah. Bentuknya ya kayak sholat. Padahal hakikatnya orang tersebut tidak sholat kepada Allah Ta'ala. Tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Mungkin hanya sebentar, mohon maaf karena memang lagi
banyak kegiatan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, nanti membahas tentang wa bainat tasbih wa ta'til. Jangan lupa untuk senantiasa di murojaah. Jadi manhaj kita itu sedikit demi sedikit. Yang penting tamakun di murojaah selalu diulang-ulang supaya bertambah kuat pemahamannya, ya. Jadi dengan cara bil murojaah. Jadi ada perkataan, ya, seorang ulama, man nala ilma jumlatan fatahu jumlatan. Jadi orang yang memperoleh ilmu dengan cara langsung secara keseluruhan, maka juga akan hilang, ya, akan terlewatkan secara keseluruhan juga. Nah, pelan-pelan saja. Yang penting panjenengan senantiasa untuk mengulang-ulang terus supaya semakin kuat pemahamannya, seperti itu. Kita tutup seperti biasanya dengan bacaan tahlil, muhallil, wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum, nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.